Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Tidak terasa kalian telah memasuki hari ketiga kegiatan MPLS Online 2021 ini. Tadi di materi awal, di materi pertama ini kalian sudah mempelajari tentang kurikulum 2013. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menambahkan materi tentang e-learning, yang mana e-learning ini adalah tools atau wadah ya yang akan kita gunakan dalam pembelajaran online, khususnya di masa pandemik COVID-19 ini. Ya. Oke, sebelum Bapak mulai menjelaskan, Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak adalah Arif Rahman. Saya lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 1987. Dan ini nomor WA saya. Kemudian email saya arifrahman50@guru.smp.belajar.id. Dan di SMP 1 Ranca Ekek saya mengajar bahasa Inggris. Oke, untuk menggunakan e-learning, pertama-tama kalian buka laptop atau smartphone ya, handphone kalian ya. Pastikan sudah terkoneksi dengan internet ya, jaringan internet yang baik. Nah, di kesempatan ini Bapak menjelaskannya dengan menggunakan laptop. Namun insya Allah tidak jauh berbeda ya dengan ketika kalian membukanya di smartphone atau handphone kalian. Nah, pertama-tama kalian cari Google Chrome ya. Kemudian kalian pilih, klik 2 kali atau tekan ya jika di HP. Nah, ada cara bagaimana cara masuk ke e-learning. Yang pertama kan bisa ketik alamat website sekolah ya. Jadi kalian bisa masuk dari website sekolah, yaitu dengan alamat smpn1rancaeke.schh.id. Enter. Nah, inilah sekolah kita ya. Kalian bisa mendapatkan berbagai informasi seputar sekolah ya di website ini. Jadi sering-seringlah kalian membuka website sekolah. Contohnya seperti ini. Ada kegiatan MPLS ya. Nah, di sini bisa kalian klik selengkapnya atau kalian bisa langsung ke menu MLS 2021. Nah, di sini kalian bisa membaca informasi-informasi tentang MPLS ya. Nah, seperti jadwalnya ya, daftar pembagian kelas, teknik hari pertama. Jadi kalian bisa menonton kembali ya video materinya ya. Video kedua nanti juga akan terupload di website. Nah, untuk masuk ke e-learning, kalian klik tombol e-learning yang ada di atas kanan dari website sekolah kita ya. Kita klik, maka secara otomatis kalian akan terhubung ke halaman depan e-learning ya. Atau cara kedua adalah kalian bisa mengetik langsung alamat e-learningnya, yaitu e-learning.smp1rancaeke.schh.id. Nah, ini baru halaman depan, kalian belum masuk ke dalam e-learning. Ya, di sini ada fitur bahasa dan ada tombol masuk. Ini menu masih kosong karena kalian belum masuk. Nah, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia jika bahasa Inggris kalian masih belum begitu bagus ya. Oke, kemudian klik masuk. Nah, di
sini ya. Ini Bapak ambil contoh mau menggunakan akun siswa di tahun kemarin ya. Nah, di sini ada kolom yang harus kalian isi untuk masuk ya. Login into your account, masuk ke dalam akun Anda. Ya, ada nama pengguna dan juga ada password. Ketika kalian menggunakan bahasa Inggris, maka nama pengguna adalah username dan password tetap password. Oke, ini Bapak memberi contohnya dengan bahasa Indonesia ya, agar kalian bisa memahaminya dengan lebih mudah. Nah, nama pengguna dan password ini bisa kalian dapat nanti di wali kelas kalian masing-masing ya. Nanti insya Allah akan Bapak bagikan di hari Sabtu atau Minggu besok ya. Oke, ini sebagai contoh Bapak mengambil nama siswa. Oke, di sini ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika mengetikkan atau memasukkan nama pengguna ataupun password ya, pastikan besar kecil huruf itu sesuai ya. Kemudian tanda baca juga sesuai dan juga angkanya sesuai. Ketika sudah yakin sesuai, klik atau tekan tombol masuk. Oke, nah ini kalian sudah masuk ke dalam dashboard dari e-learning. Ya, di sini ada kolom kursus yang baru-baru diakses ya. Jadi ketika kalian beberapa hari ini mengakses misalnya pelajaran bahasa Inggris, maka akan muncul di sini. Dan ini gambaran kursus ya. Di sini ini kebetulan siswa ini ada kendala HP sehingga tidak bisa mengikuti secara online di e-learning ya, makanya di sini nol semua. Oke. Ketika kalian ada kendala HP ya, atau tidak bisa mengakses internet di rumah atau mungkin memang tidak punya HP, silahkan segera hubungi wali kelas masing-masing ya, sehingga akan diberikan alternatif pembelajaran yang lainnya. Nah, di sini juga ada lini masa ya, maksudnya apa? Di sini biasanya tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan ada di sini semuanya. Ya, seperti kuis, tugas 1 ya. Oke, ada juga kalender di sini ya. Nah, pengguna online di sini kan bisa melihat siapa saja sih yang saat kalian itu sedang menggunakan learning, siapa saja yang online bisa kalian lihat di sini. Mungkin ada teman-teman kalian, ada guru juga di sini ya. Oke, kemudian acara yang akan datang. Nah, ini adalah tugas-tugas yang perlu kalian kumpulkan. Nah, jangan sampai kalian mengumpulkannya melebihi jam yang sudah ditentukan. Ya, oke. Yang penting di sini ya, di menu ini kalau kalian menggunakan HP, biasanya menu ini tombol menu ya, garis 3 ini. Nah, ketika kalian klik akan keluar banyak menu di sini. Dan di sini jika menggunakan HP, pilihan bahasa pun akan menjadi tombol garis 3 juga, tapi di sebelah kanan ya. Jadi ketika kalian menggunakan HP ingin mengganti bahasa, silahkan klik garis 3 di sebelah kanan. Nah, sedangkan untuk menu adalah garis 3 di sebelah kiri. Nah, di sini juga banyak ya, sudah ada berbagai macam kategori kursusnya atau pelajarannya. Namun untuk mempermudah, Bapak sarankan kalian langsung buka beranda situs ya. Oke, beranda situs. Nah, di sini akan mempermudah. Nah, di atas, paling atas ya, bagian dari beranda situs adalah banner ya, atau iklan-iklan yang mana memberikan informasi terupdate seputar pembelajaran dan sekolah. Nah, ini bisa kalian klik seperti ini, welcome to SMP Negeri 1 Rancaikek. Ketika kalian klik selengkapnya, nanti kalian akan terhubung ke web sekolah lagi. Nah, atau ini modul pembelajaran jarak jauh SMP. Nah, ini bisa diakses ya. Ada nih modul-modulnya, bisa kalian pelajari juga, atau sebenarnya juga untuk guru juga ya. Kemudian nah, ini foto-foto guru ya. Nanti ada informasi update yang lainnya akan bisa kalian temukan di banner ini.
kemudian kita scroll ke bawah. Nah, inilah kategori kursus ya yang bisa kalian ikuti. Apa saja ini masih yang tahun kemarin ya, belum diupdate. Nanti kalau diupdate maka akan hilang semua, hanya ada 3 materi pelajaran kelas 7, 8 dan 9. Nah, PTS PAT ini akan keluar ketika sudah waktunya. Jadi ketika ada PTS atau waktu PTS atau PAT, maka akan muncul kategori kursus baru di sini. Nah, untuk mengikuti PTS atau PAT tersebut kalian harus masuk ke kategorinya. Jangan mencari PAT atau PTS di materi pelajaran ya. Kalau materi pelajaran ini biasanya adalah kegiatan pembelajaran sehari-harinya ya, entah seminggu 2 kali atau sekali tergantung pelajarannya. Nah, ini Bapak beri contoh adalah di materi pelajaran kelas 8 ya. Nah, akan muncul pelajaran-pelajaran yang wajib kalian ikuti ya, atau yang bisa kalian ikuti di sini. Oke, sebagai contoh Bapak akan masuk ke pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Nah, ketika kalian sudah masuk di pelajaran bahasa Inggris, inilah penampilannya ya. Nah, di sini ada kolom menu ya, bisa kalian tutup, bisa kalian buka. Nah, kemudian di sini ada peserta. Peserta itu bisa menunjukkan siapa saja yang bergabung di kelas bahasa Inggris kelas 8 maksud saya. Dan ini keseluruhan ya, dari 8A sampai 8K. Oke. Kemudian ke budget ini tidak perlu. Kemudian nilai, nah ini yang perlu. Ketika kalian sudah mengikuti suatu tugas ataupun kuis ya, dan sudah diberikan nilai oleh gurunya untuk tugas, maka akan ada nilai di sini. Namun jika tidak, maka akan kosong ya. Nah, maka dari itu usahakan kalian ya jangan sampai banyak nilai kosong di sini. Ya. Karena seperti yang sudah dijelaskan ya di materi kurikulum 2013, penilaiannya adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dan spiritual. Ya. Dan yang paling banyak persentasenya adalah keseharian kalian, mulai dari kehadiran ya, tugas-tugas, ulangan harian. Nah, itu nilainya lebih besar daripada PTS ya. Jadi jangan sampai kalian ya hanya mengikuti PTS saja ya, tapi tidak pernah mengikuti pembelajaran, maka tidak akan kalian bisa mendapatkan nilai bagus ya. Justru pasti nilainya di bawah KKM. Oke, ini untuk nilai ya. Kemudian kembali lagi ya ke bahasa Inggris. Nah, di sini ada kolom-kolom atau pilihan-pilihan menu ya, week. Ya, ini sudah banyak soalnya kemarin. Nanti akan saya kasih contoh. Nah, ini sudah saya kasih nama minggu ke-1. Di sini juga kalian bisa menemukannya, bisa dari sini atau dari langsung di kanan. Minggu pertama. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kalau di sini jelas. Minggu pertama itu rentannya dari 19 Juli sampai 25 Juli. Ya. Di sini ada satu kuis dan satu assignment atau tugas ya kalau assignment itu. Kita klik minggu pertama. Nah, langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam minggunya, di sini yang perlu diperhatikan adalah, nah di atas ini yang kecil-kecil ini adalah menu shortcut. Ketika kalian ingin kembali ke menu sebelumnya, bisa klik atau tekan yang menu setelahnya. Ini kan menu minggu pertama. Nah, saya ingin kembali ke sebelumnya, bisa klik yang sebelah kirinya. Begitu seterusnya, sebelah kirinya dan sebelah kirinya. Nah, yang perlu diperhatikan setiap awal mengikuti pelajaran apapun, pastikan kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya, atau attendance list dalam bahasa Inggris. Perhatikan keterangan yang diberikan oleh guru masing-masing ya.
tentang kapan kalian harus mengisinya. Jangan sampai melebihi jam hari yang telah ditentukan. Ya, karena sistem di e-learning adalah otomatis. Ketika kalian melebihi jam dan waktu yang ditentukan, maka akan tertutup dan kalian tidak bisa mengisi absensi atau daftar hadir. Nah, di sini ada kotak-kotak centang. Nah, ini perlu kalian centang ya, meskipun tidak dinilai oleh guru, namun ini untuk diri kalian sendiri, untuk memastikan oh saya sudah melakukannya. Contoh, oh saya sudah mengisi absensi, centang. Jadi oh ya, jadi saya sudah mengisi, bisa lanjut ke selanjutnya. Ya, jadi sistemnya adalah dari atas ke bawah ya anak-anak, untuk mengerjakan atau menggunakan e-learning. Oke, kita klik ya attendance list atau daftar hadirnya. Nah, masuk seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengisinya Pak? Nah, kalian pastikan sesuai ya tanggalnya, tanggal 22, nah, jam 7 sampai jam 11.55 malam, materi tentang simple present tense. Cara mengisi absensi sangat simple, tinggal kalian klik di sini ada tulisan submit attendance ya yang biru. Nah, ini bisa kalian klik. Nah, kalian pilih hadir, terlambat, izin atau tidak hadir. Nah, ini sekaligus mengecek kejujuran kalian ya. Ketika kalian hadirnya tepat waktu sesuai dengan jadwal pelajaran ya, maka kalian bisa klik hadir. Namun ketika kalian itu hadir tapi di luar jam pelajaran ya, karena biasanya setiap guru akan memberikan rentan waktu dari pagi ya, dari jam pelajaran dimulai sampai sore atau malam. Nah, ketika kalian itu mengisi atau mengikuti pembelajarannya di luar jam yang sudah ditentukan jadwal, maka kalian bisa klik terlambat. Atau jika izin, ada sesuatu kepentingan, klik izin ya, dengan catatan sudah izin atau sudah melapor diri ke wali kelas dan juga guru mapel dengan alasan yang logis ya. Terus tidak hadir ini ya ketika kalian tidak ikut dan tidak ada alasan yang logis, bisa ketik atau pilih tidak hadir. Oke, saya pilih hadir ya. Simpan perubahan, jangan lupa diklik. Oke. Nah, jika sudah nanti akan ada tanda hadir di sini statusnya. Kemudian poinnya 2 ya. Jika kalian klik atau pilih yang terlambat atau izin, maka poinnya 1. Dan jika tidak hadir poinnya 0 ya. Oke, di sini. Nah, ketika tidak kalian isi, biasanya akan terisi tanda tanya seperti ini. Nah, tanda tanya semua ini. Ya. Kalian isi. Oke. Setelah kalian mengisi daftar hadir, nah ini bisa kembalinya nggak perlu bingung, aduh keluar dulu di mana. Di sini anak-anakku bisa kalian pilih. Berarti saya ingin milih ke bahasa Inggris. Nah, di sebelumnya attendance apa tadi? Umum. Nah, di umum di minggu ke 1 ya, yang baru tapi ini ya, saya klik lagi. Oke, sudah mengisi absensi, ke bawah kembali. Nah, di sini nah minggu pertama yang hari Kamis tanggal 22 Juli ya, hari sekarang. Misalnya pelajaran tersebut ada 2 kali seminggu, mungkin akan ada hari Kamis ya. Nah, mungkin bahasa Inggris misalnya Kamis Jumat, di bawah nanti akan ada Jumat tanggal 23 Juli. Materinya bagaimana, ada tugas apa. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, di sini diawali dengan materi biasanya ya. Ini ada keterangan dari guru, halo anak-anak, tonton dan pahami video tentang simple present tense. Nah, caranya bagaimana? Klik link video di bawah ini. Ini ada link video ya. Kalau ada icon-icon gini berarti biasanya adalah perlu dilakukan sesuatu atau diklik tulisannya ya. Seperti ini, video materi misalnya. Nah, biasakan kalian baca atau tonton dengan baik dulu ya setiap materi yang ada sebelum mengerjakan tugas ataupun kuis. Jangan dibalik, ngerjain kuis dulu ya, materinya nanti aja atau tidak ditonton atau dibaca dulu ya. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Kalian tidak bisa maksimal mendapatkan nilai tugas atau kuisnya ya.
Oke, ini ya videonya, tonton sampai selesai dan paham. Jika masih belum paham, kalian bisa mengulang kembali menontonnya, atau jika belum juga paham, kalian bisa screenshot videonya dan share di grup pelajaran, dan kalian bisa tanyakan ke guru pelajaran masing-masing ya. Oke, setelah menonton video, kalian bisa melanjutkan mengerjakan tugas. Di sini ada 2 tugas kayaknya ya. Oke, yang pertama kuis dan yang kedua adalah tugas kuis. Oke, kita buka kuis ya. Bagaimana sih penampilan kuisnya? Oke, jangan lupa dibaca, selalu budayakan literasi ya, membaca ya dengan baik. Dibaca dulu apa keterangannya. Diizinkan mengerjakan 2 kali, berarti kalian berkesempatan untuk mengerjakan 2 kali. Maksudnya adalah jika di kesempatan pertama kalian nilainya belum maksimal atau belum mencapai KKM ya, maka kalian bisa mengerjakan sekali lagi, dan nanti yang diambil adalah nilai tertinggi ya, hanya 2 kali ya. Yang kedua kalinya itu ibaratnya adalah remedialnya ya, jadi remedialnya langsung di hari itu juga. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah kuisnya dibuka tanggal 22 pagi tadi ya, kemudian nanti ditutup besok ya, hari Jumat tanggal 23 pukul 11.59, dan waktu pengerjaannya 30 menit. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ketika sudah, kalian bisa mencoba kuis sekarang ya, mulai usaha. Nah, ini soalnya seperti ini ya, ini pilihan ganda. Nah, ketika kalian misalnya ini masih bingung saya jawabannya, mau ngerjakan soal yang selanjutnya, bisa kalian ketik halaman selanjutnya, atau kalau mau lompat di sini nanti akan ada ya 10 soal misalnya. Saya mau langsung nomor 5 dulu, bisa kalian klik di sini. Nah, ini misalnya nomor 5 ya, di sini nomor 2. Nah, kan kerjakan yang bisa menurut kalian mudah terlebih dahulu. Jangan lupa di sini ada keterangan waktunya ya, yang tersisa 29 menit. Nah, ini soal ada berbagai macam tipe. Di sini Bapak hanya memberikan 2 contoh, pilihan ganda dan isian singkat. Yang ini, yang nomor 2 ini adalah isian singkat ya. Isian singkat kalian tinggal ketik jawabannya apa. Contoh di sini, when we want to tell about daily routine on channel, we will use simple bla 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 tense. Nah, apa jawabannya kira-kira? Oke, jawabannya present misalnya ya. Tidak perlu khawatir besar kecilnya huruf, saya ketik P juga boleh. Yang penting adalah sesuai ejaannya ya, seperti itu. Oke, sekarang ini sudah, saya ke halaman sebelumnya, atau boleh klik di sini ya, nomor 1. Oke, ini saya acak aja ngisinya ya, benar apa salah. Oke, kembali lagi. Oke, jika selesai meskipun waktu belum habis, nah kan bisa tekan finish attempt, yang artinya kalian sudah menyelesaikan atau ingin mengakhiri kuisnya ya. Tetapi ketika kalian sudah mengklik atau menekan tombol ini finish attempt, kalian tidak bisa kembali lagi untuk mengisi ya. Maka dari itu silahkan kalian gunakan waktu yang tersisa sebaik mungkin, bisa untuk ngecek kembali ya, diteliti kembali apakah ada yang keliru atau bagaimana ya. Jika sudah selesai, klik atau tekan finish attempt. Nah, nanti akan ada keterangan nih, jawaban nomor 1, jawaban sudah disimpan. Ini statusnya ya. Kalau ada yang statusnya belum disimpan, maka berarti ada trouble di pertanyaan yang dimaksud ya. Ini sudah semua. Nah, ini masih bisa di halaman yang seperti ini, masih bisa kembali lagi. Oh, ternyata ada yang belum disimpan di jawabannya. Kalian bisa klik ya, atau tekan tombol kembali ke usaha. Namun jika sudah statusnya jawaban disimpan semua, langsung aja kumpulkan semua dan selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Oke, nanti akan ada nilainya. Nah, ini nilainya ya. Selesainya terkumpul Kamis 22 tanda 1
Ini percobaan pertama ya, mendapatkan 50. Nah, keterangannya apa? Maaf, Anda belum mencapai nilai KKM. Silakan mencoba sekali lagi. Ini ibaratnya nilai KKM-nya 70 ya. Jadi kalian masih bisa mencoba sekali lagi. Ya, tapi jika nilainya sudah KKM, tidak perlu kalian mencoba lagi. Atau mungkin tetap ingin nilainya lebih bagus lagi, boleh saja. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kembali ke minggu ke-1 ya. Halaman minggu 1, apalagi yang perlu dikerjakan. Nah, oke, jangan lupa ya, ini dicentangin semua untuk menandakan kalian sudah melakukannya. Oke, ada tugas ini. Klik aja tugasnya. Nah, baca dulu keterangannya ya. Buat 5 kalimat simple present tense. Jika ditulis di kertas, foto kemudian upload di sini. Jika diketik, maka ketik langsung di kolom yang tersedia. Maksudnya ada 2 opsi ya. Atau memang kalau disuruh dua-duanya ya silahkan kalian kerjakan dua-duanya. Nah, di sini ada keterangan status pengumpulan tidak ada upaya. Maksudnya belum ada pengumpulan ya. Status penilaian belum dinilai. Batas waktunya, nah jangan sampai melebihi batas waktu, tinggal 10 menit lagi nih. Waktu tersisa 1 hari, ini sampai besok sih ya, 1 hari masih ya. Pemutarian terakhir ini jika ada sudah akan kerjakan, terupdate-nya akan tertera di sini tanggal berapa ya. Ini komentar jika kalian ingin bertanya kepada guru ya. Nah, atau guru memberikan komentar biasanya ada di sini. Oke, tambahkan pengajuan tugas ya. Pengajuan tugas atau laporan. Ini you have not made a submission, belum ada pengumpulan. Makanya kalian harus klik tombol tadi ya. Oke. Nah, di sini teks daring. Ini maksudnya bisa langsung kalian jawab di sini. Misalnya ini tadi nomor 1 saya berikan 2 kalimat. Jawabannya langsung di e-learning. Ketika disuruh mengupload file ya, entah itu disuruh ngetik di Microsoft Word dulu, kemudian menggunakan dokumen bisa, atau macam-macam saja bisa, mungkin bisa diupload di sini, atau mungkin disuruh bikin gambar terus difoto, misalnya di pengiriman berkas ya. Caranya sangat mudah. Ketika tinggal kalian klik ini tombol kertas ini atau di sini, klik atau klik ya, terus upload file, choose file, pilih filenya yang mana yang ingin kalian kumpulkan. Saya kasih contohnya nah, sekarang keterangan nih di sini tugas 1 simple present contohnya. Oke, baru unggah file ini. Nah, sampai ada di sini ya gambar atau mungkin icon Microsoft Word atau PDF di sini. Nah, ketika sudah, jangan lupa tekan simpan terunggah. Nah, oke, sudah. Di sini belum selesai ya. Nah, di sini belum selesai. Kalian harus memeriksa jika ada tombol kumpulkan tugas, maka kalian harus tekan tombol ini. Kumpulkan tugas. Jika tidak ditekan, maka tugas kalian belum bisa terkumpulkan dan guru tidak akan bisa melihat tugas kalian. Belum bisa guru itu koreksi tugas kalian ya. Nah, ketika sudah disimpan akan ada keterangan gini, status pengumpulan draft, masih draft ya, belum dikumpulkan, nilai belum ada. Oke, kemudian pemutakhiran baru diperbarui baru-baru ini ya, jam 11.38. Nah, ini jawaban daring atau jawabannya langsung kalian di sini. Guru nanti bisa membaca. Kalau sudah
guru mengembalikan tugas kalian dan diberi nilai akan ada di sini nilainya ya. Namun jika tidak, mungkin masih kosong, kemudian lihat komentar, apakah ada komentar dari guru atau bagaimana. Nah, bisa berkomunikasi dengan guru lewat komentar di sini ya. Nah, ketika kalian masih belum yakin ada atau ada yang ingin diperbaiki, bisa tekan tombol edit pengumpulan ya, bisa diedit kembali ya. Atau misalnya ini salah semua, mungkin bisa di remove submission, tapi mending jangan tekan ini ya, tekan edit pengumpulan saja untuk memperbaikinya. Nah, ketika sudah yakin sudah benar semua, baru tekan tombol kumpulkan tugas ya. Dan perlu diingat, di sini ada keterangan, sekali tugas ini dikumpulkan, Anda tidak akan dapat melakukan perubahan lagi. Jadi pastikan kalian sudah yakin ya bahwa tugas dikerjakan dengan baik dan benar sebelum menekan tombol kumpulkan tugas. Oke, ini Bapak tekan tombolnya ya, kumpulkan tugas. Oke, ada konfirmasinya. Kalau sudah yakin, lanjutkan ya. Oke, sudah dikumpulkan, berarti kan draftnya berubah menjadi dikumpulkan untuk dinilai ya, dan guru akan bisa memberikan nilai kalau sudah ditekan kumpulkan. Namun jika tidak ada tombol kumpulkan ya, tidak apa-apa kan, tidak perlu bingung, berarti settingan yang dibuat oleh guru tersebut tidak perlu ada tombol kumpulkan. Jadi kalian simpan saja, guru sudah bisa mengoreksi dan menilai ya. Oke, sudah jelas anak-anakku ya, itu seputar tentang bagaimana mengoperasikan e-learning ya. Saya rasa cukup penjelasan saya tentang e-learning. Nanti insya Allah jika ada kesempatan, sekolah akan mengadakan workshop singkat ya tentang bagaimana menggunakan e-learning melalui atau via Google Meet ya. Kalau jadi nanti akan diinformasikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Oke, baik. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian, dan kalian bisa mencobanya nanti ya, dimulai hari Senin, mengikuti pembelajaran secara online dengan menggunakan e-learning sekolah kita SMBN 1 Ranca Ekek. Oke. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.